Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisna Septiani dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2902 250038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ekonomi mikro, yaitu supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan pasar. Mengenali supply atau penawaran. Supply atau penawaran adalah suatu barang atau jasa akan naik apabila harganya mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, penawaran atau supply terhadap suatu barang atau jasa menjadi berkurang pada saat harga turun. Hukum penawaran berbunyi, bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Di sini saya lampirkan juga contoh dari kurva penawaran. Di sini bisa dilihat bahwa dengan harga 3.000, penawaran didapatkan adalah 5. Dengan harga 4.000, penawarannya 10. Dengan harga 5.000, penawaran didapat 15. Dengan harga 6.000, penawaran menjadi tinggi menjadi 20. Dan dengan harga 7.000, penawaran didapatkan 25. Di sini bisa disimpulkan bahwa bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan juga naik. Dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Selanjutnya, mengenali demand atau permintaan. Demand atau permintaan adalah jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang diperlukan konsumen. Hukum permintaan atau demand berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Di sini saya sudah tampilkan dari kurva permintaan. Di sini ada garis ke atas harga dan garis ke samping sebelah kanan ada jumlah. Dari yang kita bisa lihat bahwa dari harga 12.000 jumlah permintaannya 10. Dari harga 11.000 jumlah permintaannya 20. Dari harga 10.000 menjadi 30 permintaan. Dari harga 9.000 menjadi 40 permintaan. Dan dari harga 8.000 menjadi 50 permintaan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan, sesuai dengan kurva permintaan yang tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya, mengenali elastisitas. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Atau pengertian lainnya adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Mengenal keseimbangan. Keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Nah, di sini saya menunjukkan kurva atas keseimbangan pasar. Bisa dilihat di titik D, harga keseimbangan, di mana 15.000 sama dengan 15 jumlah barang. Bisa disamakan di nomor 3. Permintaannya dengan harga 15.000 dengan permintaan barangnya 15 dan penawarannya 15. Jadi keseimbangan pasarnya sesuai dengan yang di tabel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Contohnya,
PLN, Pertamina, dan PDAM. Ketiga perusahaan tersebut dijadikan sebagai pemasok utama listrik, bahan bakar, dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Pertama, tidak ada barang pengganti yang serupa barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak bisa ditemukan di perusahaan lain yang identik. Dan yang kedua, industri satu perusahaan barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak bisa berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. Dan yang ketiga, promosi iklan yang dibutuhkan perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar. Jadi, otomatis pembeli akan membeli produknya, sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan baik masyarakat, tidak bertujuan untuk promosi. Dan yang keempat atau yang terakhir, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut yang sebabkan banyak hambatan yang kuat. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang terdapat banyak para pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen, serta harga produk ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Contohnya, penjual beras dan penjual sembako. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. 1. Banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Meskipun jumlahnya banyak, penjual dan pembeli pada jenis pasar ini tidak bisa mempengaruhi harga. Penjual yang menawarkan barangnya di bawah harga pasar akan mengalami kerugian. Sedangkan, jika memasarkan di atas harga pasar, maka akan sulit juga untuk menemukan pembeli. Dan yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Seluruh produk yang dijual pada pasar ini akan terlihat identik. Seorang pembeli tidak bisa membedakan secara umum apakah barang tersebut diproduksi dan dijual perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Oleh sebab itu, promosi harus dilakukan secara ekstra karena tidak terlalu berpengaruh besar. Yang terpenting adalah memperhatikan kualitas produk. Dan yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Ciri selanjutnya adalah dari faktor produksi, seperti bahan baku atau tenaga kerja bebas bergerak. Mereka bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang bisa menghalangi, baik itu dari peraturan maupun teknis. Ciri-ciri pasar persaingan selanjutnya atau yang keempat adalah terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, harga barang atau jasa benar-benar ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran di pasar, sehingga tidak ada kekuatan luar lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh kedua pihak, termasuk pemerintah. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual pada jenis pasar ini harus mengetahui kondisi pasar dengan baik. Untuk itu, informasi pasar penting dikumpulkan dengan lengkap, supaya persaingan benar-benar sempurna. Dan yang keenam atau yang terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar. Ciri terakhir yaitu produsen atau penjual memiliki kebebasan masuk atau keluar dari pasar. Perusahaan yang dapat memproduksi barang bisa masuk secara bebas. Maka oleh itu, setiap perusahaan juga memiliki kebebasan untuk keluar dari pasar jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah mengenali perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah sistem perekonomian yang tidak memiliki hubungan dengan negara asing. Ekonomi ini hanya ada secara teoritis, sebab pada kenyataannya tidak ada negara yang memiliki hubungan internasional di berbagai bidang.
Beberapa negara sedikit tertutup, tetapi tidak sempurna. Negara membatasinya pada sektor-sektor tertentu saja. Kita tidak bisa lepas dari peran pihak asing. Indonesia juga pernah merupakan negara yang telah memperkenalkan sistem ekonomi terbuka daripada sistem ekonomi tertutup. Melihat negara kita dapat yakin bahwa pihak asing terlibat dalam kegiatan lain di berbagai bidang, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Lalu, seringkali kita mendengar terkait salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Menurut pribadi saya sendiri, terkait tujuan tersebut saya setuju, karena perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhannya, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Seperti halnya perusahaan lain yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila dari materi yang saya sampaikan terjadi kekurangan ataupun kesalahan, mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.